Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu topik pembicaraan dalam mata kuliah Daya Dukung Perairan yang ditaja oleh Laboratorium Produktivitas Perairan, yaitu eutrofikasi. Baik, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebih ke dalam ekosistem perairan. Air dikatakan tercemar apabila pengaruh atau kontaminasi zat organik maupun anorganik ke dalam air yang tidak seimbang, karena setiap organisme memiliki tingkat kebutuhan terhadap bahan organik berbeda, terutama nitrogen dan fosfor. Eutrofikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, eutrofikasi alami. Yang kedua, eutrofikasi budaya. Eutrofikasi alami adalah eutrofikasi yang terjadi secara alami seperti danau yang sudah mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi biomasa. Kemudian eutrofikasi budaya adalah eutrofikasi yang terjadi akibat kebiasaan manusia seperti pembuangan limbah deterjen hingga limbah industri ke dalam perairan sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan terjadilah pencemaran, dan eutrofikasi sebagai pemuncak dari pencemaran itu tersebut. Eutrofikasi alami. Eutrofikasi alami merupakan proses akumulasi, aliran dan penambahan nutrisi ke badan air yang menyebabkan perubahan produksi primer dan komposisi spesies komunitas. Proses ini terjadi selama ribuan tahun. Seiring dengan bertambahnya usia danau, secara alami akan terjadi akumulasi sedimen serta nutrisi fosfor dan nitrogen yang berkontribusi pada pertumbuhan eksplosif alga. Sehingga hal ini terjadi selama ribuan tahun sehingga pengaruh terhadap lingkungan tidak sering terjadi karena memerlukan proses yang sangat lama. Kemudian eutrofikasi budaya. Eutrofikasi budaya merupakan eutrofikasi yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak ramah lingkungan dan adanya emisi nutrisi dari industri, limbah nutrisi yang bisa berasal dari proses alami, deterjen, pupuk, limbah manusia, dan peternakan, serta aktivitas KJA yang mempengaruhi secara langsung ke dalam badan perairan. Kemudian limbah yang mengandung hara fosfor dan nitrogen akan merangsang pertumbuhan fitoplankton atau alga dan meningkatkan produktivitas perairan. Namun, jika jumlah alga yang tumbuh terlalu banyak, maka akan terjadi blooming dan terjadi kerusakan pada lingkungan. Ini ada beberapa sumber eutrofikasi budaya yang disebabkan oleh manusia seperti limbah dari limbah kota, kemudian peternakan, pertanian yang membuang limbah secara langsung ke perairan dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dan pada terjadi di pencemaran yang terjadi pada puncak pencemaran yaitu eutrofikasi sehingga menyebabkan kematian massal dan sebagainya. Kemudian selanjutnya proses terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi terjadi melalui 5 tahap. Yang pertama, nutrien masuk ke dalam perairan meningkat akibat dari pembuangan limbah pabrik, limbah peternakan, limbah pertanian dan sebagainya, sehingga masuk ke dalam perairan secara berlebih sehingga tidak mampu ditampung oleh perairan itu sendiri. Kemudian polutan menyebab pertumbuhan alga meningkat dan membunuh tanaman lainnya atau mikroalga lain yang tidak mampu bertahan di kondisi perairan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua mikroalga, fitoplankton dan tumbuhan mampu bertahan hidup di kondisi alam atau kondisi perairan atau kondisi lingkungan yang tidak sehat atau kita bisa dikatakan tercemar. Hal ini menyebabkan hanya beberapa spesies, bahkan hanya satu spesies yang mampu bertahan di kondisi tersebut di suatu perairan. Kemudian selanjutnya blooming alga dan oksigen menipis. Blooming alga dan terjadi oksigen menipis disebabkan oleh sinar matahari terhalang oleh alga dan meledak dan membuat tumbuhan air mati di dalam air mati. Apabila terjadi blooming alga, maka secara langsung sinar matahari yang masuk ke perairan akan terhalang oleh alga-alga yang berada di permukaan perairan. Kemudian hal ini juga akan memicu matinya tumbuhan-tumbuhan air yang di dasar perairan, kemudian mengurangi kadar oksigen yang ada dalam perairan yang dibutuhkan oleh ikan dan organisme-organisme yang membutuhkan oksigen seperti dekompositor dan sebagainya. Kemudian proses dekomposisi mempercepat pengurangan oksigen karena bakteri pengurai memerlukan oksigen untuk melakukan proses dekomposisi.
Oke, selanjutnya proses dekomposisi. Proses dekomposisi adalah proses yang mengurai sisa-sisa makanan, sisa-sisa tumbuhan secara alami. Namun dekompositor atau bakteri pengurai ini memerlukan oksigen untuk melakukan penguraian. Apabila oksigen dalam perairan kurang, maka tidak ada terjadi proses penguraian akan terhambat sehingga menyebabkan pencemaran yang disebabkan oleh itu tadi. Kemudian kematian yang ditandai dengan banyaknya ikan yang mati, perubahan bau air serta warna yang lebih pekat. Ini merupakan tahap tertinggi atau level tertinggi dari eutrofikasi, yaitu kematian pada organisme-organisme yang berada di perairan. Seperti saya katakan pertama tadi, tidak semua organisme, tidak semua plankton atau alga yang berada di perairan mampu bertahan hidup. Bahkan ikan saja tidak mampu bertahan hidup di kondisi perairan seperti itu. Apabila terjadi kekurangan oksigen, kemudian kekurangan makanan, dan terjadi kematian massal itu tadi. Nanti kita akan belajar beberapa contoh tentang kematian ikan dan sebagainya. Kemudian bahaya eutrofikasi. Bahaya eutrofikasi, ada beberapa bahaya eutrofikasi, namun saya rangkum menjadi 6 saja. Yang pertama, blooming alga. Sebagaimana kita ketahui, apabila terjadi blooming alga, maka akan terjadi kerusakan lainnya. Kemudian apabila terjadi blooming alga, kemudian mengancam kehidupan makhluk hidup. Kemudian kualitas air menurun. Apabila kualitas air menurun, maka otomatis lingkungan juga akan menjadi menurun. Kemudian penurunan kualitas lingkungan, kemudian penurunan ekonomi perikanan, dan selanjutnya penurunan kualitas kesehatan. Ini merupakan salah satu bahaya eutrofikasi yang secara siklus menyambung satu persatu. Apabila terjadi eutrofikasi, maka akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Kemudian pendeteksian eutrofikasi. Pendeteksian eutrofikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan pemeriksaan alga secara berkala. Penginderaan jauh ini bisa menggunakan citra satelit dengan mendeteksi jumlah klorofil A, kemudian pemeriksaan alga secara berkala, yaitu secara temporarily atau berkala setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali misalnya, untuk dilakukan pemeriksaan alga apakah ini terjadi berlebih atau tidak di dalam suatu perairan. Kemudian penginderaan mampu mendeteksi gejala eutrofikasi dengan menggunakan parameter biomassa dan produksi konsentrasi klorofil A. Sebagaimana yang saya katakan tadi, penginderaan jauh mampu mendeteksi parameter biomassa dan untuk mendeteksi terjadinya blooming dan kerusakan lingkungan lainnya. Kemudian biomonitoring dengan mengukur beban tubuh senyawa beracun, unsur dan metabolit dalam zat biologis darah dan urin. Nah, ini terjadi apabila sudah terjadi kematian, maka biota yang mati akan diperiksa melihat dari darahnya untuk melihat jenis yang menyebabkan atau penyebab kematian ini dalam suatu perairan. Kemudian studi kasus eutrofikasi. Ada banyak kasus eutrofikasi yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Namun saya mengambil 4 yang paling terbaru. Yang pertama yaitu kematian massal di Maluku Utara tahun 2020, blooming alga merah, lautan menjadi darah dan banyak masyarakat takut. Kemudian penyebaran eceng gondok seluas 200 hektar di Danau Tondano. Bahkan menyebabkan penurunan kedalaman sejak tahun 1996, penurunan kedalaman sebanyak 40 cm. Berarti selama 1 tahun bisa mencapai 1 cm penurunan kedalaman, sehingga bahkan lama-kelamaan danau itu bisa dikatakan mati atau kekeringan. Kemudian kematian massal KJA Maninjau tahun 2021, kematian ikan sampai 400 ton yang dikatakan disebabkan oleh kondisi alam. Namun saya perhatikan ini kasus eutrofikasi juga mempengaruhi di kematian di Danau Maninjau. Kemudian sungai berubah warna merah di Mojokerto tahun 2022, blooming alga merah. Oke, lanjut kita ambil salah satu contoh blooming alga di Maluku Utara. Ditemukan pendarahan setelah dilakukan identifikasi,
Ditemukan pendarahan di sepanjang tulang ikan. Kemudian klorofil A sangat meninggi. Jumlah psiokterin alga yang memiliki pigmen merah sangat tinggi. Hal ini menyebabkan perairan berwarna merah darah sehingga merusak, mengganggu dan bahkan membunuh organisme-organisme yang berada di perairan. Kemudian pembuangan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri rumah tangga, limbah rumah tangga, limbah pertanian dan sebagainya ke dalam perairan secara langsung dan merusak ekosistem perairan. Kemudian aktivitas antropogenik yang menyumbang limbah ke perairan. Aktivitas antropogenik adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang merusak, yang secara langsung membuang limbah ke perairan itu tadi. Kemudian cemaran logam berat juga mempengaruhi yang setelah diidentifikasi di Maluku Utara. Kemudian tak hanya itu, akibat dari pembuangan limbah industri dan sebagainya, ada satu faktor yang sangat mendukung terjadinya blooming alga di Maluku Utara, itu karena kondisi geografis Teluk Ambon yang sempit atau semi tertutup sehingga aliran sirkulasi menjadi buruk dan mempercepat pertumbuhan unsur hara. Apabila sirkulasi air yang tidak baik, maka secara langsung akan mempengaruhi perairan, akan mempercepat proses pertumbuhan unsur hara sehingga blooming alga menjadi lebih cepat. Nah, ini merupakan contoh kondisi blooming alga di Maluku Utara. Air terlihat seperti darah. Bahkan menurut masyarakat setempat, mereka takut untuk turun ke perairan karena lautan terlihat seperti darah. Hal ini juga dicemaskan karena bisa menyebabkan kematian massal. Bahkan terjadi kematian massal seperti ada beberapa gurita yang sudah dengan cepat mengalami pembusukan. Kemudian ikan-ikannya juga cepat mengalami pembusukan. Kemudian selanjutnya cara mencegah eutrofifikasi. Oke, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya eutrofifikasi, yang pertama menggunakan pupuk organik bagi sektor pertanian, menggunakan pupuk yang mampu ditolerir oleh alam. Kemudian menggunakan parasitoid. Menggunakan parasitoid adalah untuk membunuh seperti eceng gondok dan sebagainya, namun tidak membunuh ekosistem lainnya, hanya untuk menggunakan organisme tertentu. Kemudian tidak menggunakan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Selanjutnya, jangan membuang limbah ke sungai atau ke badan air ataupun ke perairan lainnya. Jangan membuang sampah. Kemudian perencanaan amdal secara matang. Perencanaan amdal secara matang ini adalah untuk apabila membuka lahan, maka perhatikan dulu amdalnya. Analisis dampak lingkungan terhadap apakah sudah secara matang atau tidak, sehingga perairan ataupun daerah-daerah tertentu menjadi lebih baik. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.